pertanyaannya kali ini adalah mengapa kita harus menghormati ayah dan ibu kita. Nah, jadi kalau menurut firman Tuhan tentu ada jawabannya, dan itu sangat mudah. Hukum ini pertama kali ditemukan dalam 10 hukum. Ketika Tuhan memberikan hukum kepada Musa, maka di dalamnya terdapat hukum hormatilah ayah dan ibumu. Ya, tepatnya di hukum yang kelima. Nah, kenapa penting untuk menghormati ayah dan ibumu? Hal ini terjadi karena Allah membuat hukum ini jadi penting dan dimasukkan di dalam 10 hukum. Sebab Allah tidak bisa dilihat setiap hari dengan kasat mata. Maka Allah punya perwakilan di dunia, yaitu orang tua. Nah, makanya ketika seseorang atau seorang pemuda, remaja atau anak menghormati ayah dan ibunya, sama seperti dia menghormati Tuhan. Iya, jadi menghormati orang tua itu merupakan satu keuntungan tersendiri. Kenapa menjadi keuntungan? Karena ada janji yang mengikutinya. Nah, di dalam Keluaran pasal 20 ayat 12 itu Alkitab menyampaikan bahwa hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Nah, artinya bahwa ketika kita menghormati orang tua kita sama seperti kita menghormati Tuhan, maka janji berkat yang pertama adalah diberikan kita umur panjang. Nah, umur panjang dan kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Jadi bagaimana sikap kita terhadap orang tua kita itu sangat menentukan bagaimana Tuhan mau memberkati hidup kita. Efesus pasal 6 ayat 1-3 mengatakan bahwa hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena demikianlah yang benar. Hormatilah ayah dan ibumu, ini adalah suatu perintah penting. Di dalam Efesus ditegaskan bahwa ini adalah perintah yang penting. Nah, seperti yang nyata dari janji supaya kamu berbahagia dan lanjut umurmu di bumi. Ada lagi itu berbahagia. Nah, jadi taatilah mereka, orang tuamu di dalam Tuhan. Ya. Jadi artinya semua yang benar, semua yang disebut kebajikan, semua yang disebut didikan, semua yang disebut dengan nilai-nilai kebenaran di dalam Tuhan, taatilah. Lalu kalau seandainya orang tua memerintahkan atau menyuruh sesuatu yang tidak baik, tentu kita tidak mengikutinya, tetapi tetap menghormati orang tua. Nah, jadi ini perintah yang sangat penting. Dalam Matius 15 ayat 4-6 juga Yesus menegur orang Farisi yang menggunakan tradisi mereka untuk menghindari tanggung jawab menghormati dan memelihara orang tua mereka. Ya, ini menunjukkan bahwa Yesus sangat peduli terhadap perilaku menghormati orang tua. Jangan ada banyak anak-anak yang rajin berbuat baik kepada orang lain, kelihatan melayani, sibuk di gereja, sibuk berbuat baik sana sini, punya kegiatan sosial sana sini, tetapi di rumah terhadap orang tua selalu membangkang, selalu memberontak, berkata-kata yang kasar, tidak mau mendengarkan perintah, tidak mau mendengarkan didikan. Nah, ini salah. Jadi hendaklah kita mulai dari rumah. Hormati orang tuamu di rumah, bantu mereka, jadi berkat buat mereka di rumah. Nah, karena kalau kita berbuat baik di luar sana, membantu orang dan banyak kegiatan pelayanan dan sosial yang kita lakukan, tapi kita tidak menghormati orang tua, itu namanya kemunafikan.
dan itu tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya sama sekali. Nah, mengapa kita menghormati orang tua? Karena yang pertama, akar dari kekuatan kita, kesehatan, kebaikan, dan sebagainya. Yang kedua, kita menghormati orang tua kita karena kita telah percaya kepada Yesus dan menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang baik. Dan yang ketiga, kita menghormati orang tua karena di sana ada berkat. Ingat, ada berkatnya. Dan yang terakhir, ini adalah contoh dan teladan untuk generasi berikutnya. Jadi jangan sampai juga nanti tidak punya sikap menghormati orang tua, nanti besok lusa ya tidak bisa jadi teladan untuk generasi berikutnya. Nah, kesimpulannya, ayo hormati orang tua, lakukan yang terbaik, jadilah berkat mulai dari rumah. Jadilah yang terbaik, berikan hal-hal yang terbaik dari hidupmu untuk bisa jadi berkat bagi mereka. Dimulai dari perkataanmu, sikapmu, perilakumu, ibadahmu, dan sebagainya.